Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para sahabat-sahabat, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagaimana puasanya pada hari ini? Alhamdulillah. Lemas ya. Di penghujung waktu, detik-detik atau menuju menit buka puasa, alangkah baiknya kita sama-sama ya. Saya sedikit menyampaikan tentang apa yang saya ketahui ya, kan. Mungkin bisa bermanfaat buat kita semua ya. Jadi di sini saya akan menyampaikan kewajiban sholat. Jadi sholat itu wajib ya bagi kita untuk umat muslim. Karena sholat itu termasuk yang ada di rukun iman atau rukun Islam. Rukun Islam. Rukun Islam yang keberapa? Rukun Islam yang kedua. Jadi rukun Islam itu ada 5. Pertama, syahadat. 2, sholat. 3, zakat. 4, 5, haji bagi yang mampu. Nah, jadi di situ bisa kita ambil hikmah bahwasanya dari hal seperti sholat, zakat, puasa hingga haji itu adalah kewajiban bagi umat Islam. Nah, sholat, terutama sholat itu juga ada yang mengatakan bahwasanya sholat itu sebagai tiang agama. Jadi Islam itu ibarat bangunan, jikalau mempunyai tembok, atap tanpa adanya tiang, itu pasti bangunan tersebut akan roboh. Nah, ada juga yang mengatakan bahwasanya sholat itu adalah sebagai bukti bukan hanya sebatas kewajiban, tapi sebagai bukti keimanan kita terhadap agama Islam, apakah kita beriman atau tidak, itu dan bukti kita sholat. Nah, ada juga diterangkan dalam Quran surat Al-Ma'un ya. Di situ ayat 5 dan 6 ya. Ya, di situ bahwasannya di 4 dan 5 yang berbunyi, yang artinya bahwasannya celakalah mereka yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Maksudnya dalam artian, jikalau seseorang itu orang yang beriman, maksudnya tidak mengerjakan sholat, maka mereka akan mendapatkan celaka. Dan ada pengertian sebagian pendapat mengatakan sholat itu adalah inti dari kunci manusia itu baik atau buruknya. Jadi jikalau sholatnya baik, maka diri manusia itu akan baik. Dan jikalau sholatnya buruk, maka diri manusia itu akan buruk. Itu ada yang berpendapat seperti itu. Nah, terus lanjut. Jadi mungkin dari kita semua, jikalau tidak sholat, itu ibarat seperti sebuah keimanan. Kita ngaku Islam, kita bersyahadat, memang kita bersyahadat. Ya mungkin minimalnya sebagian orang berpendapat ada setidaknya kita bersyahadat, maka itu menjadi Islam kan, tetap orang Islam. Tapi kita mengaku beriman, tapi kita tidak mengerjakan sebuah kewajiban seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Kita tidak mengerjakan, meskipun kita bersyahadat ya, mempunyai syahadat. Ibarat seperti ini. Ini agama Islam. Contoh ini agama Islam. Ya, ini haji. Kita tidak mengerjakan haji, agama Islam kan, masih agama Islam kan, masih terpegang agama Islam. Terus kita tidak berpuasa, masih Islam kan. Masih Islam. Nah, jadi agamanya tidak jatuh meskipun kita tidak haji dan tidak berpuasa. Nah, terus kita tidak berzakat.
masih Islam, agama juga tidak jatuh, dan kita tidak mengerjakan sholat, masih Islam, agama tidak jatuh. Dan lalu bagaimana kalau kita tidak bersyahadat, maka agama akan runtuh. Jadi ibarat seperti itu, Islam itu kuncinya adalah di syahadat. Tapi untuk penyempurna, untuk memperkuat, kita juga harus mengerjakan sholat, ya, zakat, puasa, dan haji jikalau mampu. Nah, seperti pada bulan atau yang saat ini, kita semua alhamdulillah telah sedang melaksanakan di bulan suci, yaitu puasa Ramadan. Yang mana bulan puasa ini banyak keutamaan-keutamaan untuk kita mengejar mendapatkan pahala. Mulai dari membaca Al-Quran, ya, berzikir, dan bersolawat. Kita akan mendapatkan banyak pahala dari situ. Banyak kaifiahnya. Dan justru sebagian kita sebagai umat Islam, kita di bulan suci ini kita kita bersenang-senang, maksudnya kita senang dengan adanya bulan suci ini, kita bisa mendapatkan keberkahan, banyak keberkahan, ya. Jadi seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena setidaknya meskipun sedikit, ya, sedikit jikalau bermanfaat buat kita semua, satu atau dua kata yang bisa bermanfaat buat kita, itu juga sudah alhamdulillah. Tentu, saya mengerti maksud. Jadi lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Allahumma fiqilahum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.